Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai efektif selama pandemi COVID-19. Pujian ini pun menuai pro dan kontra karena dinilai tidak sesuai dengan fakta. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan analis sosial politik dari UNJ, Ubedillah Badrun. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bang Daniel dan Pak Ubed. Selamat sore Mbak Stefani. Selamat sore Mbak Baik. Stefani. Saya akan ke Sore, Bang Mas Daniel. Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya maksud dibalik pujian Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Bisa langsung dijawab Bang Daniel, apa maksud dibalik puji-pujian ini? Saya pikir yang disampaikan Pak Prabowo biasa ya, karena pertemuan itu adalah undangan Pak Jokowi dan posisi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Politik, dalam hal ini Partai Gerindra. Kemudian di sisi lain juga Partai Gerindra adalah koalisi pemerintah pada saat ini dan Pak Prabowo adalah salah satu menteri di kabinet Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi menyampaikan berbagai hal terkait penanganan COVID-19, kemudian penanganan kebijakan lainnya, maka kemudian Pak Prabowo karena tahu persis bagaimana Pak Jokowi bekerja, kepemimpinan beliau, karena faktanya adalah Pak Prabowo pada hari ini adalah anggota kabinet, kemudian Pak Prabowo memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya yang sudah maksimal, yang sedang dan akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi tidak ada yang sesuatu luar biasa, dan itu hal yang biasa, itu simbol memberikan semangat agar Pak Jokowi terus bekerja keras begitu, dan Pak Prabowo sebagai pimpinan partai punya komitmen untuk membantu semaksimal mungkin. Baik, artinya pujian ini hal yang wajar karena posisi Pak Prabowo sebagai koalisi sekaligus menteri di kabinet Pak Jokowi. Ya, seperti tadi saya sebutkan, Pak Prabowo paham betul apa yang sedang dan akan dikerjakan dalam kabinet dan upaya kita misalnya dalam penanganan COVID-19. Nah, makanya Pak Prabowo kan sebutkan dalam testimoni beliau tersebut bahwasannya sekarang dunia mengalami hal yang serupa, semuanya juga mengalami pasang surut terkait dengan kebijakan COVID-19. Oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin mendorong dan meyakinkan Pak Jokowi jangan surut, terus punya rawat komitmen, dan kita Partai Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo di hal lain tetap mendukung beliau sebagai Presiden, tetap kerja maksimal yang sedang dan akan dikerjakan beliau. Baik, Pak Ubed, Anda sepakat dengan pujian yang dilontarkan Pak Prabowo, kepemimpinan Jokowi efektif, keputusan Pak Jokowi cocok untuk rakyat. Tanggapan Anda? Itu berlebihan ya, saya kira, karena satu penilaian yang tidak objektif, dan itu seperti narasi hampa yang tidak punya jiwa, karena tidak tepat begitu pujiannya kalau kemudian menyebut bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi efektif bekerja, lalu on the right track misalnya. Saya kira kita perlu membuka datanya bahwa narasi itu menurut saya keliru. Pertama, tentu saja Presiden bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Ekonomi Nasional dan tentang penanggulangan pandemi COVID. Artinya kita ada dua soal penting di situ, soal ekonomi dan soal pandemi. Pada dua soal itu rapotnya merah karena datanya juga merah. Misalnya dalam soal ekonomi justru di tengah rakyat menderita, korupsi merajalela misalnya, dengan angka indeks persepsi korupsi 37, dan itu adalah angka yang dengan standar rapot merah. Kemudian juga korupsinya luar biasa dengan angka miliaran rupiah, dan bahkan diduga oleh ICW angkanya 2,7 triliun dari korupsi kasus bansos misalnya. Bahkan oleh yang lain disebut hampir bisa ratusan triliun.
Itu dari sisi ekonomi ya, karena kan Presiden menempatkan KPK itu eksekutif sejak Undang-Undang 2019 revisi Undang-Undang KPK 2019 itu. Artinya Presiden bertanggung jawab atas praktek korupsi dan nyatanya korupsinya merajalela. Kemudian yang kedua soal angka pertumbuhan ekonomi, misalnya soal ekonomi juga saya lihat datanya juga buruk karena utang terus bertambah, bahkan saya mengerikan sekarang utangnya tahun ini bisa sampai 7.000 triliun dan kita mengalami satu keadaan di mana membayar utang pokok saja itu bisa 400 triliun lebih. Kemudian bunga utangnya 375 triliun kurang lebih. Artinya apa? Tahun lalu kita defisit hampir 950 triliun lebih. Jadi itu angkanya 6,09% kan. Itu angka yang sangat besar menurut saya dari sebuah defisit APBN. Itu artinya pendapatan negara kita itu kan hanya sekitar 1.600 triliun lebih, kemudian sementara kebutuhan pembiayaan negara 2.500 triliun. Artinya hampir 50% kita defisit APBN kita ini kan sangat cukup memprihatinkan. Dan itu dari sisi ekonomi. Dari sisi pandemi COVID juga datanya menunjukkan data yang memprihatinkan. Misalnya kita tengok misalnya arogansi pemerintah sehingga mengabaikan antisipasi dari lonjakan pandemi pada bulan Juni-Juli dengan angka kematian mencapai 350% kenaikannya dengan korban per hari bisa 1.100 orang meninggal. Jadi, inikah alasan Anda menyebut pujian Pak Prabowo seperti narasi hampa tak berjiwa? Iya, karena memang tidak berdata. Kalau tengok datanya soal penanggulangan ekonomi bermasalah, kalau tengok datanya soal penanganan pandemi juga bermasalah. Jadi bayangkan, kita kan sampai hari ini ada 132.000 yang meninggal. Dan di antara 132.000 itu ada ratusan profesor yang meninggal dunia, ada hampir 1.000 ulama yang meninggal dunia, termasuk juga pendeta di dalamnya, rohaniawan, dan cendekiawan, dan seterusnya. Artinya termasuk tenaga kesehatan hampir 1.000 juga yang meninggal dunia. Itu artinya ada persoalan serius dalam penanganan pandemi COVID. Karena di awal memang menyepelekan pandemi COVID ini. Kemudian langkah-langkahnya mengutamakan ekonomi dibanding nyawa rakyat. Saya kira itu, Mbak Stephanie. Baik, Bang Dhanil, langsung saja ditanggapi. Pujian Pak Prabowo tidak objektif, tidak sesuai data karena di bidang ekonomi dan penanganan pandemi, rapor Pak Jokowi merah. Mbak Stephanie, hampir seluruh dunia dan seluruh dunia mengalami hal yang serupa. Jadi kalau saya ibaratkan sebagai terpaan badai di tengah lautan yang luas begitu, kemudian ada kapal besar yang sedang berlayar dengan satu kapten kapal yang berusaha supaya kapal tidak terbalik secara maksimal, bekerja keras begitu tentu dengan kru-krunya dan awak-awaknya. Kira-kira kita Indonesia tidak dihantam begitu dihantam kemudian tenggelam kapal tersebut. Dan setidaknya yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo bahwasanya kapal ini tetap pada jalur yang benar. Kapal ini bertahan di tengah badai yang seluruh negara itu sedang mengalami hal yang serupa. Apa yang disampaikan menjadi kritik Mas Ubaid tadi, ya itu jadi catatan penting. Kan Pak Prabowo juga menyebutkan memang tidak ada beberapa hal yang harus menjadi catatan, ada beberapa hal kita punya kelemahan dan sebagainya. Tapi catatan yang paling penting sampaikan Pak Prabowo dalam konteks pujian sebutlah begitu, atau sebenarnya apresiasi yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, posisi Pak Prabowo sebagai ketua umum partai adalah menyatakan bahwasannya kita on the track, dan itu penting saya pikir di tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini, karena tentu pimpinan negara membutuhkan kritik tentu, dan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan sangat terbuka dengan kritik tersebut. Tapi di sisi lain perlu juga diberikan semangat agar terus bekerja semaksimal mungkin, kemudian
tidak terganggu dengan sangat berbagai sebutlah gangguan-gangguan yang kemudian bisa menyebabkan kinerja menurun dan sebagainya. Baik. Kira-kira Bu. Baik Pak Ubed, bahwa kemudian pandemi berdampak kepada seluruh negara di dunia, bahwa Indonesia cukup mampu bertahan, ini selalu menjadi narasi yang dilontarkan pemerintah untuk menjawab kritik-kritik yang bermunculan. Anda setuju dengan narasi yang ini? Itu narasi perlindungan saja, bersembunyi di balik kelemahan, karena kan kita tentu harus membandingkan secara equal ya. Misalnya negara mana sih yang perbandingannya sama dengan kita? Kita bandingkan saja dengan negara dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar, seperti Tiongkok misalnya dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, mereka dengan sangat sistematik mengatasi soal COVID misalnya. Mereka melakukan lockdown kasus dari Wuhan, itu kan sangat bertahap itu, sampai kemudian mereka bisa mengeliminir situasi di Tiongkok. Begitu juga misalnya di negara-negara lain dengan jumlah penduduk yang juga miliaran seperti India misalnya, juga secara sempat mengalami lonjakan, tetapi secara ekonomi juga jauh lebih dulu melampaui resesi India dengan angka pertumbuhan ekonomi 0,5% itu pada tahun lalu, akhir tahun lalu. Jadi saya kira perbandingannya mesti equal. Nah di Tiongkok itu tidak ada perdebatan, perbedaan narasi antara misalnya Menko dengan Presiden. Di Indonesia ada tuh, COVID sudah terkendali. Nyatanya kata Presiden belum terkendali. Itu kan tidak ada di Tiongkok kayak gitu. Kemudian juga misalnya narasi-narasi lain yang kemudian berseberangan. Misalnya ada menteri yang mengatakan darurat militer begitu. Jadi di Tiongkok tidak ada narasi-narasi yang berseberangan antara Presiden dengan menteri. Saya mengatakan diksi Prabowo yang mengatakan efektif, kemudian on the right track itu tidak tepat karena faktanya begitu, koordinasinya kacau gitu. Itu nggak efektif. Ciri kepemimpinan tidak efektif kan koordinasinya tidak terbangun dengan baik. Dan faktanya terjadi kemarin ketika kolaps semua rumah sakit pada Juli dengan 2 pekan angka kematian tertinggi di dunia, itu menunjukkan bahwa efektivitas bekerjanya menteri dalam bulan-bulan sebelumnya santai-santai saja, itu tidak serius mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan. Jadi kata-kata efektif dan on the right track itu menurut saya tidak tepat. Kalau memberi semangat, kasih semangat aja bahwa memang ini problem besar, kita harus semangat. Tapi kalau sampai menilai bahwa ini adalah efektif, pemimpinan yang on the right track, saya kira ya tidak tepat. Kan kita mesti objektif. Baik, Pak Ubed dan Bang Daniel, saya masih ingin berdiskusi lebih lanjut, tapi sayang kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih atas diskusinya sore hari ini, Bang Daniel dan Pak Ubed sudah bergabung bersama kami di Aini Sore.